Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Fazliatur Rahman. Saya mahasiswa jurusan akuntansi dengan NIM 432241100029. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik Bapak Panji Putranto SEMAK. Pada video kali ini, izinkan saya untuk membahas dan menjelaskan tentang penerapan akuntansi di 3 sektor berbeda, yaitu pemerintahan, komersial atau bisnis, dan organisasi non-profit, untuk memenuhi tugas penunjang tugas besar pertama. Mungkin yang sering kita dengar bahwa akuntansi identik dengan dunia bisnis saja, tetapi sebenarnya akuntansi juga sangat penting di sektor publik dan sosial. Dan di video kali ini saya akan jelaskan perbedaan tujuan, standar, dan praktik penerapannya di masing-masing sektor agar kita bisa memahami bagaimana akuntansi berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Poin pertama ada akuntansi sektor pemerintahan. Kalau di sektor pemerintahan, tujuan utama akuntansi bukan sekedar mencari laba, tetapi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Yang artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Penerapan akuntansi ini mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan untuk pemerintah daerah diatur lagi lewat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dan sistem pencatatannya sendiri menggunakan basis akrual, jadi seluruh transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, ada laporan operasional atau LO dan neraca, dan beberapa laporan pendukung lainnya. Sebagai contoh, pemerintah daerah saat ini sudah menggunakan aplikasi seperti SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah, atau yang saya pernah belajar dalam waktu SMK, Siskaudes, Sistem Keuangan Desa, yang berguna untuk mencatat dan melaporkan anggaran secara digital. Nah, dengan sistem ini, data keuangan bisa dilihat real time sehingga mencegah rekayasa atau manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua ada akuntansi di sektor komersial atau bisnis. Akuntansi ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan dan menghasilkan laba, yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi baik untuk manajemen internal, investor, maupun pihak luar. Akuntansi bisnis mengacu pada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Jenis laporan keuangannya meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan likuiditas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Misalkan, saya ambil contoh pada perusahaan dagang, transaksi seperti penjualan, pembelian, dan biaya operasional akan dicatat menggunakan aplikasi akuntansi seperti Accurate, Mayop, atau SAP. Nah, informasi keuangan ini membantu manajemen menentukan strategi bisnis, mengevaluasi efisiensi biaya, dan memastikan perusahaan tetap sehat secara finansial. Lalu yang terakhir, akuntansi dalam organisasi non-profit. Berbeda dengan 2 sektor sebelumnya, organisasi non-profit tidak berorientasi pada keuntungan. Tujuannya melainkan adalah pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima oleh donatur atau masyarakat umum. Nah, standar ini digunakan dalam PSAK 45 revisi tahun 2011 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangannya tidak jauh berbeda dengan akuntansi komersial atau bisnis, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara internal. Nah, contohnya yang paling biasa kita lihat dalam lembaga kemanusiaan seperti
Palang Merah Indonesia, atau dompet duafa, atau rumah zakat yang harus mencatat setiap penerimaan donasi dan pengeluaran kegiatan sosial secara transparan. Dengan akuntansi yang baik, lembaga non-profit dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan dananya benar-benar digunakan untuk tujuan sosialnya. Kesimpulan dalam pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang akuntansi dalam 3 sektor berbeda, yaitu pemerintahan, komersial atau bisnis, dan non-profit. Jadi setiap sektor memiliki karakteristik dan tujuannya yang berbeda-beda. Kalau sektor pemerintahan tujuannya adalah untuk akuntabilitas publik dengan standar acuan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan orientasinya lebih ke pelayanan publik. Kalau akuntansi dalam sektor komersial itu jelas untuk mencari laba dan kinerja. Standar acuannya dari PSAK dan orientasinya lebih ke profit. Kalau sektor organisasi non profit tujuan utamanya adalah untuk pertanggungjawaban sosial dan standar acuannya itu dari PSAK 45. Orientasinya jelas untuk pengelolaan dana amanah. Jadi, meskipun berbeda orientasi, ketiganya pun punya satu tujuan besar yang sama, yaitu mewujudkan transparansi, keandalan, dan kepercayaan publik melalui akuntansi yang akurat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.